Halo semua, saya Rifai Wijiha. Terima kasih sudah menonton dan juga sudah subscribe channel Teknisi Wifi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah join, saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah join atau bergabung ke channel Teknisi Wifi. Kalau yang belum, tombol join ada di bawah video ini. Tombol join akan muncul setelah atau jika kalian sudah menjadi subscribe atau mengklik tombol subscribe. Di sini ada DVR atau NVR, karena di sini support DVR, dan juga NVR. Ini cukup tinggi, yaitu 1080 pixel ya. 1080 pixel. Ya, walaupun ini tipe jadul, tapi ini masih bisa kita andalkan karena bisa mensupport CCTV yang pixelnya besar. Terus selain unit DVR, unit CCTV, di sini kita juga membutuhkan satu unit monitor. Untuk monitornya terserah kalian ya. Ukurannya mau monitor 22 inch, 30 inch, 30. Kalau saya sendiri bahkan lebih rendah lagi ya. Ini hanya 17 kayaknya, 17 inch. Lalu tidak lupa juga kita membutuhkan konektor BNC ya. Ini konektor BNC. Saya sendiri pakai tipe pair ya. Tipe pair atau seperti ini. Walaupun lebih ribet pemasangannya ketimbang yang tipe drat, keuntungannya itu lebih murah yang tipe pair ini. Gimana yang pemasangannya lebih ribet karena dia konektornya ini nggak bisa dibuka. Saya tangan satu ya, jadi satunya pegang HP. Oh bisa nih, terus sedikit. Dia konektornya itu lebih ribet karena Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dia jacknya atau menghubungkan kabel CCTV itu seperti kayak kabel antena antena TV kayak gitu. Ini akan sangat ribet karena kalau CCTV kan besar. Itu harga berapa ya? RE59 atau berapa itu? Lupa saya. Ada beberapa unit selain sebenarnya bisa aja kita menggunakan kabel CCTV, bisa juga kita bisa pakai kabel LAN internet. Bahkan lebih untung kalau misalnya kabel menggunakan kabel internet, kabel LAN. Pertama, kabel CCTV kan hanya butuh 2 unit ya, positif dan negatif. Jika kita menggunakan kabel LAN, itu artinya kita bisa memanfaatkan 8 unit lah ya. 8 unit CCTV pada satu kabel, karena kabelan kan ada 8, dibutuhkan hanya 2. Bisa kita pakai 8 CCTV pada satu kabel. Tinggal kalian rakit-rakit lah, mungkin kalian sudah terbayang. Atau bisa juga 8 unit satu kabel jika kita menggunakan kabelan tipe outdoor yang memiliki shield ya, jadi FTP mungkin ya, FTP. Kita bisa manfaatkan shieldnya untuk negatif dan 8 kabel itu untuk positif. Oke, jangan lupa ini di dalam DVR ini harus ada harddisknya ya. Di sini saya menggunakan harddisk 30 GB aja. Oke, itu aja kali ya. Sekarang bagaimana cara ngerakitnya? Yuk kita simple aja, langsung aja kita rangkai dan baru saya videokan lanjut videonya ya. Lanjut videonya setelah selesai saya rangkai menjadi CCTV yang sudah siap digunakan, baru saya terangkan rangkaian-rangkaiannya. Oke guys, sekarang sudah jam 8 malam, jadi cukup lama juga pemasangannya. Ini hasilnya. Ini ya, ini kamera 1 yang sudah saya perbaiki. Ini inframerahnya saya cabut atau mode malamnya saya cabut ya. Jadi habis dibongkar mode malam saya cabut karena emang dipasang pada area yang cukup terang sehingga tidak perlulah mode malam gitu ya. Nah, sedangkan yang satunya nah ini menggunakan mode malam ya. Tidak saya cabut karena ini cukup gelap, ini area samping rumah dan ini area depan rumah. Saat ini masih hanya 2 CCTV aja yang terpasang, tapi kedepannya semoga aja ada CCTV tambahan ya. Oke. Terus ini
cara pemasangannya. Pada video kita kali ini kita hanya membahas tentang cara merakitnya aja ya, tidak dengan cara config ataupun menghubungkan ke MikroTik untuk akses internetnya. Karena untuk pemasangannya aja cukup panjang ya. Ini aja saya nggak melakukan prosesnya atau merekam prosesnya karena cukup lama ya, dari siang sampai malam. Itu pun untungnya atau kondisinya ya tidak mengalami kendala yang terlalu sulit. Misalkan sebagai contoh, ini namanya saya beli bekas ya, bekas saya beli di online harga 100 ribuan, ada yang 200, ada yang 150, itu tergantung kondisi ya. Namanya juga saya beli second, itu nggak ada harddisknya, sudah saya masukkan harddisk 30 giga tipe SSD ya. Saya rekomendasikan untuk menggunakan SSD karena kalau misalkan tipe disk itu saya rasa kurang bagus lah untuk CCTV ya, untuk aksesnya nanti akan lama. Nah, untuk penerapannya terserah kalian, mau di meja seperti ini, mau di tembok seperti ini, ditempel di tembok. Tembok berarti harus dibongkar ya, tinggal dibawa, misalnya dibuka casingnya kita buka. Ini agak sedikit gelap ya karena udah malam, saya coba hidupkan lampu ya. Nah, ini lampu ini ya. Nah, saya tempel. Ini dibuka casingnya. Ada kursi kagaknya? Terus supaya lebih mudah menjelaskannya. Tidak semua CCTV yang rusak saya bisa perbaiki ya. Itu tergantung kerusakan. Saya juga kan ini limpahan dari bekas-bekas kos. Nah, ada teman saya bertanya, "Lah, kok kalau kamu masang di kos atau di tempat pabrik, di tempat-tempat jasa pemasangan CCTV lah ya, kenapa nggak dibenerin aja gitu? Kenapa kamu dikondisikan rusak terus dibawa pulang gitu?" Nah, gini ya, sering ada dua orang bertanya kayak gitu, teman saya juga ya, kenapa seperti itu? Katanya ya curang lah atau gimana lah. Ini bukan curang lah ya. Kita di pemasangan itu kan pertama emang karena tugaskan untuk memasang. Yang kedua, kalau seandainya saya ditugaskan untuk memperbaiki atau kita memperbaiki, itu akan habis waktu. Mending beli baru atau pasang baru atau produk baru, beli 100 ribu lah. CCTV 100 ribu sampai 200 ribu beli baru. Ketimbang kita memperbaiki CCTV rusak, malah waktunya itu akan panjang. Justru akan lebih mahal karena membayar jasa juga kan. Mending ini pasang baru ya, baru yang rusak-rusak udah mau dibuang kayak atau mau dibawa pulang kayak itu terserah si bosnya gitu ya. Enggak semua juga bisa saya perbaiki ya, kadang ada kanibalan seperti ini ya, ini rusak, biasanya saya ambil kanibal, spare part dan sebagainya. Nah, kita lanjut. Cara pemasangannya di sini saya sederhana aja. Ini ya DVR, dalamnya itu hard disk 30 giga saya pakai menggunakan tipe SSD. Kita bongkar, kita buka lah tutupnya, casing ininya udah baut samping, terserah tergantung CCTV-nya beda-beda ya. Nah, dipasangkan hard disk. Nah, untuk jika pengen ditempel di tembok seperti ini ya, maka lah dibaut aja dulu, dibaut dalamnya ya, tempelkan ke tembok, baru tutup casingnya seperti itu ya. Untuk adaptornya di sini saya tidak menggunakan terminal, biasanya pakai adaptor yang besar ya, 12 volt 30 ampere gitu biasanya. Pakai kalau di power kan pakai panel ya. Lalu ada terminalnya juga, terminal power, terus box. Nah, itu kan budget juga ya. Ini kan penggunaan pribadi, jadi saya ya pakai ini adaptor 12 volt 5 ampere, cukuplah untuk menghidupkan DVR plus CCTV ya, beberapa CCTV, mungkin 3 CCTV masih kuat lah. Nah, lalu saya di sini adaptor ini dari adaptor ini saya paralelkan menggunakan ini ya, jack female, beberapa jack female untuk ke CCTV dan jack male untuk ke DVR.
Oke, seperti itu rangkaian saya. Terserah sih, rangkaian bebas, yang penting intinya dia butuh 12 volt CCTV. Untuk CCTV tipe analog ini, CCTV tipe analog umumnya menggunakan 12 volt juga. Beda kalau misalnya CCTV NVR atau CCTV on VIF atau CCTV IP, itu biasanya ada yang menggunakan 5 volt, ada yang menggunakan langsung listrik PLN dan sebagainya. Itu tergantung, ada keterangannya di CCTV. Nah, untuk analog itu kan harus menggunakan kabel. Jadi powernya 12 volt, saya menggunakan adaptor sana. Ini kabelnya, tadi kabel CCTV, kita biar gampang kabel CCTV aja ya. Terus ini pemasangan jacknya, jack atau konektor lah ya, atau BNC. Ini disambung, atau di sini saya menggunakan tipe pair ya. Ada yang drat, ada yang pair. Kalau yang pair biasanya lebih murah, cuman emang lebih ribet. Untuk pemasangannya sederhana aja, kayak kalian memasang antena konektor antena televisi ya, kayak gitu. Ini tipe pair itu biasanya begitu, ada bautnya yang sudah saya tunjukkan gitu. Kalau tipe drat ya beda lagi ya, tergantung produk kalian lah, beda-beda. Ada yang pakainya itu ya, terserah kalian, kayak gitu aja. Oke, sayangnya di sini iya, di sini saya ingin beli second nih, beli di online 100 ribuan, tapi saya berterima kasih kepada tokonya karena sudah memberikan juga donasi CCTV yang rusaknya juga ya. Sudah saya bukan diperbaiki sih. Jadi dalamnya itu dipakai CCTV indoor, luarnya menggunakan CCTV yang dari donasinya itu ya. Dianggaplah sudah diperbaiki dan sudah saya pakai. Terus nah ini cuman masalah minusnya ini LAN-nya ternyata mati ya. Nah ini sambungan LAN kita ke Mikrotik ya. Cuman sayangnya ini LAN-nya mati, jadi nggak bisa menggunakan on VIF dan sebagainya, nggak bisa mode NVR-nya ya, atau misalnya mode cloud-nya itu nggak bisa. Ya udahlah, namanya juga murah ya. Terus colokan ininya saya menggunakan tipe VGA. Sebenarnya ada HDMI-nya juga. Nah, di belakangnya ada HDMI, ini HDMI ya. HDMI di belakang. Nah, cuman ya monitor saya ini monitor bekas warnet ya, bekas warnet, mungkin biasanya murah-murah kan. Warnet itu zaman dulu dia masih menggunakan tipe VGA. Udah ini aja, masih dua ya, masih dua saya. CCTV-nya ini ada slotnya 8. Di sini saya tidak jual ya, saya juga beli ini di online. Di sini hanya tutorial cara pemasangan atau perkiraan atau kisi-kisi atau apalah, rangkaian, skema rangkaian mungkin ya. Memasang DVR untuk rumah, ini rumah saya sendiri ya. Pasang untuk rumah dan sebagainya. Ya kayak gitu aja pemasangannya. Ini mouse, colokan USB bisa ke mouse. Paling nanti kalau misalnya karena ini rusak, kita akan coba saya coba pakai dongle aja ya, dongle wifi. Nggak tahu support nggak ya, itu mah nggak masuk ke dalam record ini. Itu paling nanti saya coba-coba aja. Ini hanya sisi-sisi pemasangannya atau skema rangkaiannya atau gambaran lah ya pemasangannya, seperti itu. Sederhana aja ya, simpelnya seperti ini. Adaptor 12 volt, 12 volt, terserah mau adaptornya banyak kayak mau satu atau satu yang 30 ampere ya, terserah aja, yang penting 12 volt. Karena di sini ada keterangannya 12 volt ya, 12 volt. 12 volt. Dia penggunanya maksimal 2 ampere. Tapi karena di sini saya pakai adaptor 5 ampere, ya udah saya pakaikan untuk CCTV. Ini sambungannya seperti ini. Coba kita lihat di CCTV-nya gimana ya, salah satu CCTV yang sudah saya pasang, coba kita lihat. Nah, untuk settingan DVR-nya, settingan DVR ini masih default ya. Habis reset, itu habis reset biasanya username admin, passwordnya kosong, itu tergantung merek atau tipe mungkin ya. DVR-nya ya umumnya biasanya admin, passwordnya kosong, atau coba juga admin gitu ya. Kalau habis reset ya kayaknya seperti itu.
Untuk settingannya tidak terlalu setting-setting ya, tidak terlalu setting-setting banyak. Paling tadi sudah saya rubah bahasa ya jadi Indonesia, lalu tanggal. Karena kan di sini nggak terhubung ke internet, jadi dia tanggalnya manual. Terus udah settingan CCTV dan lain-lain nggak saya rubah, belum saya rubah, intinya masih kayak gitu aja. Udah bisa merekam, udah ada recordnya ya. Kita coba cek ke sambungan CCTV-nya aja ya, ada di luar deket kok. Nah ini CCTV-nya, ini mode malamnya aktif ya. Ini yang tadi nyorot ke sana ya, gelap banget kan, makanya mode malam yang ini. Nah yang satunya nggak pakai mode malam. Nah ini dari kos ya, bekas dari kos. Ini rusak, ini nggak bisa saya perbaiki. Dia kalau siang dia agak ungu, terus agak error. Sudah saya coba cek juga ke dalamnya, dan saya cek coba di bagian kontrolernya, nggak bisa juga, nggak ketemu kerusakannya. Intinya dia agak ungu, mungkin karena lampu infrared. Saya coba cabut juga sama aja, dan efek juga. Ya udahlah, intinya yang penting masih bisa dipasang, masih bisa dipakai. Sama gambarnya ini selain agak sedikit ungu, dia gambarnya itu kurang terlalu jelas, agak busam. Jadi dihibahkan ke saya, jadi udah limbah atau barang bekas yang harusnya dibuang, ya udahlah, mendingan buat saya gitu ya, bisa dipakai. Jadi terima kasih juga untuk yang sudah donasi alat-alat ke channel Teknisi Wifi ya. Untuk sambungannya ini kan ke sini ya. Nah ini sambungannya. Nah ini colokannya akan ada dua seperti ini untuk power ya. Terserah kalian pakai konektornya, bisa konektor yang drat, yang ulir, ada skrupnya itu bisa, itu lebih murah, atau yang kayak gini juga boleh, sama aja. Ini agak sedikit lebih mahal karena emang saya stok banyak yang ini, biasanya keperluan untuk router, jadi ya udah saya karena pak adanya ini ya pakai yang ini. Terus ini sambungannya ke yang tadi ya, BNC tadi pakai converter. Ini kabel LAN, bukan kabel LAN, kabel CCTV. Gampang ya masangannya, sebenarnya gampang, sederhana. Nah ini ya 12 volt, kelihatan nggak? Ini ada tulisannya sebentar. 12 volt 500 mAh, cukup gede ya. Ini 500 mAh, jadi setengah. Kalau 12 volt terus setengah ampere, berarti maksimal dia bisa ngambil 6 watt. Ini gede banget nih. Oke, pemasangan seperti itu. Terus apa lagi ya, mau dijelaskan apa lagi? Ya udah itu aja kali ya. Untuk pemasangan kalian bebas, bisa pakai ambalan, bisa pakai panel ya, bisa di atas meja ya, suka-suka kalian lah. Oke, nah ini yang tadi ya, yang tadi itu yang di luar tadi, ini dia agak sedikit busam, tapi ya lumayan lah ya. Ini sebenarnya kalau di layar ini agak sedikit busam, agak busam lah ya. Sama kalau siang dia agak ungu. Oke, itu aja ya. Ini namanya juga saya menggunakan barang-barang bekas ya, harddisk bekas warnet, monitor bekas warnet saya, terus kabel CCTV juga dapat hibahan ya, dapat donasi. Terus paling saya modal ini doang nih, DVR-nya ini kan beli di online tuh harga 100.000. Ini juga kebetulan dapatnya yang bagus ya, support 5 megapiksel. Ini ukuran 1080p, 80 pixel ya. Itu aja video kita kali ini. Saya Rifai Ucia, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe ya,
dihidupkan tombol lonceng notifikasi. Terima kasih juga yang sudah join member Teknisi Wifi, itu sangat membantu kita dalam manajemen channel Teknisi Wifi. Sampai ketemu di video berikutnya.